Ya, baik, kami kelompok 3 akan mempresentasikan, yaitu propagasi gelombang radio yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Anur Saputra, dan rekan saya Hendra Kurniawan dan Willem. Sedikit saya menjelaskan propagasi gelombang radio. Itu merupakan proses perambatan gelombang elektromagnetik dari pemancar ke penerima melalui medium atau ruang bebas yang menghasilkan fenomena seperti redaman, refleksi, diffraksi, dan refraksi. Nah, untuk mekanisme utama propagasi ini ada tiga, yaitu line of sight atau LOS yang biasa disebut loss, merupakan jalur langsung antara antena berlaku ideal pada frekuensi tinggi dan jarak terbatas. Yang kedua, ground wave atau gelombang permukaan, merambat mengikuti permukaan bumi, dominan pada frekuensi rendah, eee, seperti, eee, HF itu merupakan frekuensi tinggi dan MF itu, frekuensi menengah. Yang ketiga, skywave, eee, sinyal yang dipantulkan atau pembiasan oleh lapisan, eee, ionosfer sehingga memungkinkan komunikasi jarak jauh, HF atau frekuensi tinggi. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi propagasi itu ada 3, yaitu hambatan, cuaca, dan multipath. Faktor-faktor yang mempengaruhi propagasi itu semakin tinggi frekuensi, maka peningkatan fat loss-nya lebih sensitif terhadap halangan. Yang kedua, hambatan, kalter, dan gedung menyebabkan shadowing dan multipath. Yang ketiga, kondisi atmosfer mempengaruhi kanal, terutama pada frekuensi tinggi dan saat fenomena peningkatan atmosfer. Yang keempat, yaitu pergerakan dan banyak lintasan menyebabkan fading lebih cepat dan delay. Nah, untuk model propagasi dasar ini ada dua, yaitu pre-phase loss atau dikenal FSPL dan model Okumura-Hatta. Ah, materi ini akan dijelaskan lebih rincinya pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu fading dan teknik mitigasinya. Ada dua, yaitu multi-phase fading dan mitigasi. Ini sama seperti tadi, akan dijelaskan lebih rincinya pada slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, eee, yaitu mekanisme propagasi gelombang radio yang ada 3, yaitu line of sight, ground wave, dan sky wave. Nah, untuk line of sight ini atau LOS, model LOS terjadi ketika jalur langsung antara antena pemancar dan penerima terbuka tanpa halangan signifikan. Halangan ini berupa baik itu berupa bangunan, bukit, kurvatur bumi, sehingga gelombang dapat melihat secara langsung. Biasanya di frekuensi tinggi, di mana sinyal tidak banyak membelok atau kontak dengan permukaan. Pedoman utamanya dari jarak dan hambatan langsung, bukan dari pembiasan atau pantulan dingin. Untuk sistem ideal, dapat menggunakan model ruang bebas FSPL sebagai pendekatan. Nah, di sini kita lihat untuk gambar, di sini tidak ada halangan. Untuk sinyal itu dia akan memancarkan seperti garis lurus atau memancarkan secara lurus. Nah, untuk gambar yang kedua, ini terdapat sedikit halangan, itu akan menghambat eh, sinyal yang akan diterima. Yang ketiga ini, itu adanya perbukitan dan semakin besar hambatannya. Line of sight ini dalam penelitian di wilayah Sadeng, Yogyakarta untuk gelombang frekuensi tinggi, itu 3 sampai 30 megahertz ditemukan pada mode LOS mulai terganggu pada jarak sekitar
18,94 kilometer akibat kelengkungan bumi dan hambatan lingkungan. Artinya, pada kondisi nyata, LOS bisa terbatas oleh geometri dan lingkungan. Nah, kita lihat di gambar ini, apabila kita berada di titik A-nya di sini, itu sinyal tetap memancarkan secara lurus untuk yang line of sight. Apabila kita berada di titik A, titik kita kasih titik B, maka sinyal yang kita terima ini akan melemah atau kurang dari yang titik. Nah, untuk line, LOS ini, mempunyai keunggulan dan kelemahan. Yang keunggulannya yaitu kualitas sinyal relatif baik jika bebas halangan. Paket data besar bisa dilakukan. Dan kelemahan, jarak terbatas tergantung tinggi antena, frekuensi lingkungan sangat dipengaruhi halangan fisik. Nah, mungkin, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mode ground wave atau gelombang permukaan. Gelombang yang merambat mengikuti atau sangat dekat dengan permukaan bumi, tanah atau laut dengan pengaruh difraksi mengikuti kurvatur bumi dan redaman karena kontrak dengan permukaan. Lanjut. Mode ground wave atau gelombang permukaan. Gelombang yang merambat mengikuti atau sangat dekat dengan permukaan bumi, dengan permukaan difraksi mengikuti kurvatur bumi dan redaman. Mode ground wave gelombang permukaan umumnya dominan di frekuensi rendah. Jarak jangkauan bisa jauh lebih besar dibanding loss dalam kondisi tertentu karena mengikuti permukaan bumi. Redaman frekuensi bergantung kuat, semakin frekuensi naik redaman permukaan meningkat. Penelitian di Sadeng menunjukkan untuk frekuensi HF mode ground wave mampu jangkauan hingga 620 km dan pada 30 MHz hanya 160 km. Lanjut. Mode ground wave atau gelombang permukaan. Keunggulannya yaitu cocok untuk komunikasi jarak jauh di frekuensi rendah, bisa melengkung mengikuti bumi. Kelemahannya yaitu redaman besar, jika frekuensi naik, kualitas sinyal bisa menurun. Antena ukuran besar mungkin dibutuhkan. Kondisi permukaan sangat mempengaruhi laut, PS darat, PS vegetasi. Mode skywave atau gelombang angkasa atau ionospheric. Mode propagasi di mana gelombang radio dipancarkan ke atas, kemudian dibelokkan atau dipantulkan kembali ke bumi oleh lapisan ionosfer atau lapisan tinggi atmosfer, sehingga bisa mencangkup jarak jauh melintas horizon. Umumnya pada frekuensi HF sekitar 3-30 MHz, tergantung kondisi ionosfer. Contoh penelitian di Sadeng mode square frekuensi antara 2,2 MHz sampai 16,3 MHz. Keberhasilan sangat bergantung pada kondisi ionosfer, gelombang matahari, waktu siang atau malam, musim, letak geografis. Terdapat zona skip tidak terjangkau langsung antara jangkauan ground wave dan titik di mana skywave datang kembali. Mode skywave atau gelombang angkasa ionosferik mempunyai keunggulan dan kelemahannya, yaitu keunggulannya bisa menjangkau jarak sangat jauh, bahkan sampai ribuan kilometer tanpa satelit. Satelit sangat berguna untuk komunikasi over horizon. Kelemahannya yaitu lebih tidak stabil, dipengaruhi cuaca, matahari. Kualitas sinyal bisa fluktuatif
dan redaman bisa besar terutama pada waktu malam. Faktor yang mempengaruhi propagasi, yaitu yang pertama cuaca atau kondisi atmosfer. Yang pertama kondisi atmosfer seperti kelembapan, suhu, tekanan udara, serta hujan atau kabut mempengaruhi indeks refleksi udara, menyebabkan pembiasan dan absorpsi sinyal. Yang kedua absorpsi oleh uap air curah hujan, terutama frekuensi tinggi, menyebabkan redaman ekstra akibat molekul air menyerap energi gelombang. Yang ketiga, kondisi seperti badai ionosfer atau turbulensi troposfer juga dapat menimbulkan variasi sinyal atau yang disebut dengan fading dan perubahan jalur propagasi. Yang kedua adalah hambatan fisik dan lingkungan. Objek fisik seperti bangunan, pepohonan, bukit, atau permukaan air menyebabkan refleksi, difraksi, hamburan atau yang disebut scattering dan absorpsi sinyal. Yang kedua, permukaan bumi dan medannya, yaitu tanah, air, vegetasi, mempengaruhi redaman permukaan atau yang disebut dengan surface wave dan jalur propagasi. Yang ketiga, struktur lingkungan urban padat menambah kompleksitas jalur, banyak penghalang atau meningkatnya fade loss, shadowing, dan multifade. Yang ketiga yaitu multifade. Satu, multifade terjadi ketika sinyal sampai ke penerima melalui lebih dari satu jalur. Jalurnya yaitu jalur langsung atau disebut dengan LOS, jalur pantulan, jalur difraksi atau hamburan, interferensi antar lintasan, dan fading fluktuasi daya sinyal. Parameter penting: delay spread, RMS delay spread, konferensi bandwidth, misalnya dalam makalah Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2016, yaitu berjudul Pengaruh Multivate Fading. Dijelaskan parameter delay spread dan bagaimana memengaruhi BER, SNR, dan performansi sistem. Model propagasi dasar ada dua, yaitu Free Space Fade Loss atau FSPL dan Komura-Hatta model. Yang pertama, Free Space Fade Loss atau FSPL. Model ini menggambarkan redaman atau loss gelombang radio ketika merambat melalui ruang bebas tanpa hambatan refleksi, difraksi, atau hamburan. Suatu kondisi jalur pandang bebas antar pemancar dan penerima. Model ini menjadi dasar baseline untuk analisis propagasi. Yang kedua, Okumura-Hatta model. Model empiris yang dikembangkan dari pengukuran lapangan oleh Yoshiaki Okumura dan disederhanakan oleh Mitsuo Hatta. Untuk lingkungan darat, urban, suburban, rural. Model ini digunakan untuk menghitung median fade loss dalam lingkungan makroselular. Berikut adalah persamaan dari free space loss atau FSPL. Selanjutnya adalah persamaan dari Okumura-Hatta model. Selanjutnya materi fading dan teknik mitigasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan fading dan teknik mitigasinya. Fading adalah variasi waktu ke waktu terhadap amplitudo, fase atau kekuatan sinyal yang diterima akibat perubahan jalur propagasi gelombang radio. Misalnya karena pantulan, hamburan, difraksi, perubahan lingkungan. Dalam kata lain, fading menunjukkan bahwa sinyal terima tidak konstan, melainkan fluktuatif karena multipad atau kondisi kanal yang berubah. Beberapa faktor penyebab fading. Lanjut.
Oke, penyebab utama yang pertama ada multipad. Sinyal langsung dan sinyal pantulan atau terhambur tiba di penerima dengan fasa berbeda. Interferensi, konstruksi atau destruktif. Yang kedua, penggeseran frekuensi. Penggeseran frekuensi akibat mobilitas pemancar atau penerima menyebabkan fading cepat. Yang ketiga ada perubahan kondisi atmosfer. Perubahan kondisi atmosfer atau lingkungan seperti hujan, kelembapan, perubahan vegetasi atau bangunan menyebabkan fading lambat. Next. Oke, berikutnya ada tipe-tipe fading, yaitu fast fading, fluktuasi cepat dalam skala waktu menit atau detik, dominan oleh multipad dan penggerak. Yang kedua ada slow fading, perubahan lebih lambat skala jam, hari, dominan oleh perubahan lingkungan atau kondisi kanal secara umum. Pengaruh terhadap sistem komunikasi, yang pertama, daya terima sinyal bisa turun mendadak, naik, kapasitas kanal menurun. Yang kedua, ada memerlukan margin khusus dalam link budget agar sistem tetap andal. Yang ketiga, dalam sistem bergerak, fading menjadi tantangan utama karena lingkungan berubah terus-menerus. Next. Oke, selanjutnya ada teknik mitigasi fading. Teknik yang pertama adalah diversity atau peragaman. Yang pertama ada space diversity, yaitu menggunakan lebih dari satu antena penerima yang dipisahkan ruang antaranya untuk menangkap sinyal yang berbeda. Jika satu jalur buruk karena fading, jalur lain mungkin lebih baik. Yang kedua, ada frekuensi diversity, yaitu menggunakan dua atau lebih frekuensi berbeda untuk mentransmisikan sinyal yang sama, sehingga jika satu frekuensi terkena fading, yang lain bisa lebih baik. Yang terakhir ada time diversity, pengiriman ulang atau interleaving data untuk menangani fluktuasi sinyal waktu singkat. Selanjutnya ada coding dan modulatif adaptif. Yang pertama, ada channel coding untuk memperkuat sinyal terhadap error akibat fading. Contoh, dalam penelitian Indonesia, implementasi channel coding pada sistem OFDM untuk mitigasi efek Doppler atau fading telah diuji. Yang kedua, ada adaptif modulatif, mengubah skema modulasi tergantung kualitas sinyal untuk menjaga rehabilitasi. Yang ketiga, ada kualisasi dan pengelolaan sinyal. Yang pertama, kualiser pada penerima untuk mengkompensasi efek delay, spread sehingga isi dapat dikurangi. Yang kedua, kombiner dalam diversity, yaitu penggabungan sinyal dari berbagai jalur kaya dengan metode seperti maksimal radio, combining, atau equal gain combining. Yang terakhir ada fade, margin, dan perencanaan link. Yang pertama, menetapkan margin keamanan dalam link budget untuk mengakomodasi redaman ekstra akibat fading. Yang kedua, pemilihan lokasi antena, tinggi antena, pemetaan rintangan lingkungan untuk meminimalkan efek multipad dan fading. Next. Kesimpulannya yaitu propagasi gelombang radio dipengaruhi oleh mekanisme perambatan seperti LOS, ground wave, dan sky wave, serta berbagai faktor lingkungan seperti cuaca, hambatan fisik, dan multipad yang dapat menurunkan kualitas sinyal. Model propagasi seperti free phase dan Okumurata-Hata digunakan untuk memprediksi rugi-rugi sinyal pada berbagai kondisi. Selain itu, fenomena fading yang muncul akibat perubahan kanal harus diatasi dengan teknik mitigasi seperti diversity, equalization, dan adaptive modulation agar komunikasi tetap stabil dan andal. Selanjutnya kami memiliki pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan perbedaan mendasar antara propagasi LOS, ground wave, dan sky wave, serta berikan satu contoh aplikasi nyata untuk masing-masing mekanisme propagasi tersebut. Pertanyaan kedua, yaitu uraikan bagaimana faktor cuaca dan hambatan fisik dapat mempengaruhi kualitas sinyal radio
jelaskan minimal 2 bentuk gangguan yang muncul akibat kondisi lingkungan tersebut. Pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan prinsip kerja model propagasi Friedpes dan Okumura-Hata, kemudian sebutkan situasi komunikasi atau lingkungan di mana setiap model tersebut paling sesuai digunakan. Berikut yaitu daftar referensi kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.